nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Rafi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-28. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, akhir-akhir ini banyak kita mendengar, menonton, dan menyaksikan ajaran-ajaran agama yang sangat eksklusif, dengan terang-terangan mengatakan bahwa ajaran agama saya yang paling benar, kitab suci saya yang paling otentik dan paling benar, dan lain sebagainya. Ajaran-ajaran agama yang lain itu salah. Kitab suci agama lain itu fiktif dan bahkan tidak membawa orang pada keselamatan. Apa pendapat kita ketika kita mendengarkan ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin seperti ini? Tentu saja kita akan merasa jengkel dan marah. Jika ada orang yang sampai mengatakan demikian, maka orang itu dapat dikatakan sebagai orang yang sombong. Hal seperti ini adalah hal yang paling sensitif. Sebut saja di negara kita yang plural akan agama dan suku, akan menimbulkan konflik yang besar. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dalam iman Katolik ada sebuah ajaran yang sangat terkenal, adalah soal universalitas keselamatan. Secara garis besar, universalitas keselamatan berarti ajaran yang mengajarkan bahwa keselamatan yang telah diberikan oleh Allah itu ditujukan kepada semua orang tanpa kecuali. Entah dia itu agama apapun, suku apapun, budaya apapun, keselamatan Allah itu tertuju kepada semua orang. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini berbicara soal universalitas keselamatan itu. Dalam bacaan pertama, Yesaya memberikan gambaran tentang perjamuan besar yang akan Tuhan persiapkan bagi umatnya. Perjamuan yang dimaksudkan Yesaya di sini adalah perjamuan bersama dalam kerajaan surga. Perumpamaan yang Yesaya gunakan adalah sebuah perjamuan besar di gunung Tuhan, di gunung Sion. Sebuah pesta untuk semua orang, menghapuskan maut, menghapuskan air mata dari setiap wajah, dan hanya sukacita yang ada di sana. Yesaya menegaskan perjamuan pasti diadakan, namun Yahweh atau Allah berencana untuk mengundang tidak hanya umat pilihannya, tetapi juga semua bangsa. Semua orang akan bersama bersorak-sorai memuji Allah dan bersukacita karena keselamatan yang telah diadakannya. Jadi, keselamatan itu bukan hanya ditujukan bagi bangsa Israel, kaum Yahudi yang merasa diri punya privilege khusus di hadapan Allah, tetapi keselamatan itu ditujukan kepada semua orang. Hal senada kemudian ditegaskan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, yang diambil dari Injil Matius. Perumpamaan tentang perjamuan kerajaan yang digambarkan adalah perumpamaan tentang kerajaan Allah dan tentang orang-orang yang pada akhirnya akan menjadi anggotanya. Sang Raja adalah Allah sendiri, anak Raja adalah Yesus, dan upacara pernikahan adalah inkarnasi diri Allah yang berpuncak di dalam diri Yesus Kristus. Allah telah mengutus para nabinya untuk mengundang semua orang Yahudi untuk mengikuti pesta yang diadakannya. Namun, tidak ada satu orang pun yang datang. Tidak datang mengandung unsur
tidak menghormati. Dan lebih dari itu adalah sebuah penghinaan, karena tuan pesta sudah menyediakan semuanya, termasuk fasilitas-fasilitas untuk para tamu. Setelah itu tuan pesta mengutus lagi undangan melalui putranya sendiri untuk mengundang semua orang, siapa saja yang didapatinya di persimpangan-persimpangan jalan. Setiap orang yang dijumpai, baik itu orang jahat maupun orang baik, panggil dan undang untuk makan pesta. Ini adalah gambaran kemurahan Allah yang selalu mau berjuang untuk memanggil, mengumpulkan, mengundang, dan menyelamatkan semua orang tanpa kecuali. Universalitas keselamatan yang disediakan Allah nampak dalam karakter diri Allah sendiri yang mau mengundang dan menerima siapa saja yang memenuhi undangannya. Satu hal penting lain yang ditekankan dalam bacaan Injil adalah soal pakaian pesta. Pakaian pesta melambangkan orang yang sungguh-sungguh mengatakan ya pada undangan Allah dan melakukannya. Pakaian melambangkan kebajikan, belas kasih, cinta damai, pengampunan yang dikenakannya. Jika ia hanya mengatakan ya pada undangan Allah, tetapi hidupnya tidak menampakkan belas kasih, cinta damai, dan pengampunan, maka pada akhir Injil ini, Injil yang kita dengarkan tadi, dikatakan bahwa banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil untuk memenuhi undangan, namun hanya sedikit yang memenuhi undangan itu. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita semua telah diundang oleh Allah untuk masuk dalam perjamuan surgawi. Semua kita telah diundang. Siapapun kita, entah itu orang berdosa maupun orang baik, semua kita telah diundang. Tidak dapat kita pungkiri bahwa tanggapan kita atas undangan Tuhan itu ya beraneka macam. Ada yang menjawab ya dan menjalankannya, tetapi ada yang menjawab ya tapi tidak bergerak. Ada yang masih ragu-ragu, dan bahkan ada yang tidak mau menjawab dan berpura-pura tuli. Menjawab ya berarti beriman teguh kepadanya dan menjalankan perintah-perintahnya. Maka jangan pernah mengklaim bahwa agama saya adalah agama yang paling benar, kitab suci saya adalah kitab suci yang paling otentik, sedangkan hidup tidak sesuai dengan ajaran agama dan perintah kitab suci. Sebagai bahan refleksi untuk kita masing-masing, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, apakah saya sudah menanggapi undangan Tuhan untuk mengikuti pesta perjamuan kudus, atau saya masih ragu dalam menanggapi undangan Tuhan? Apakah saya sudah menjawab iya, atau saya masih ragu? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.